Baik, eh, sekarang kita akan membahas masih yang terkait dengan af'alu muta'addi, yaitu fiil-fiil atau kata kerja muta'addi yang membutuhkan objek atau maf'ul dalam istilah bahasa Arabnya. Sebelumnya kita sudah bahas ada fiil atau kata kerja yang dimana objeknya itu ada dua, dan ada objek meskipun dua tetapi dia tidak dalam bentuk struktur mubtada khabar. Ada juga objek atau fiil di mana objeknya itu merupakan bentukan dari mubtada khabar, seperti zonna wa akhwatuha. Dan sebelumnya Bapak pergi jalan-jalan ya. ke mama. Oh ya, pergi. Sekarang untuk fiil-fiil ini objeknya itu malah tiga objeknya. Objek yang pertamanya itu adalah merupakan objek asli. Kemudian objek yang kedua dan ketiganya itu adalah bentukan dari mubtada khabar. Ya, mari kita lihat contoh. Ara ini fi'il mudhari'nya adalah yuri. Ada juga ara yara. Kalau untuk ara yara itu artinya melihat. Ya. Dan fi'il mudhari'nya adalah yara. Sementara ini ara yuri itu artinya memperlihatkan. Ya. Jadi ini sudah merupakan fi'il muta'addi, ara yuri. Nah, kita lihat contoh di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat, maaf kalau tidak salah, 167. Di sana dikatakan bahwa yuri. Nah, ini sebagai buktinya. Yuri him. Ya. Yuri him. Tapi kan disambung yuri himullahu. Nah, karena Allah ini adalah merupakan fa'ilnya nanti. Oke, kita pisah dulu. Ini adalah merupakan fa'il. Nah, kalau ini fa'il, berarti yuri ini adalah fi'ilnya tadi, kata kerjanya fi'il. Nah, oleh karena itu him ini adalah maf'ulun bi. Maf'ulnya. Iya. Nah, sampai sini dulu. Ada fa'il, ada maf'ul, ada fi'il. Sehingga kalau dikatakan ini Allah memperlihatkan mereka. Ya, Allah memperlihatkan mereka. Lalu disambung a'ma lahum. Nah, a'mal ini adalah merupakan maf'ul yang kedua. Namanya ya maf'ul bihi sani, yang kedua. Ini yang pertama. Kemudian hasaratin. Nah, ini adalah maf'ul juga yang ketiga. Maf'ul bi as-salis, yang ketiga. Nah. Sehingga sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya untuk maf'ul yang kedua dan yang ketiga ini adalah merupakan dasarnya bentukan dari mubtada khabar. Kita coba keluarkan di sini dulu. Nah, a'ma lahum hasaratun dasarnya. A'ma lu sebagai sebagai mubtada. Ya. Hasaratun khabarnya. Ini adalah mubtada, ini adalah khabar. Tetapi karena dia sebagai maf'ulun bi, maka ya,
statusnya, hukumnya berubah menjadi mansub. Tandanya adalah fathah. Ini fathah. A'malahum hasara. Di sini marfu'nya ini di khabarnya adalah marfu karena dia sebagai maf'ulun bi ketiga, maka marfu ini berubah menjadi mansub juga. Tanda mansubnya adalah ti. Ya, jadi tidak ada untuk kenapa ti? Karena ini adalah jamak muannats salim. Ingat, jamak muannats salim itu tidak ada tandanya fathah, tidak ada. Yang ada dulu dhammah dan kasrah. Oleh karena itu tanda mansubnya adalah kasrah, sehingga sini hasaratin. Ya, alaihim. Ya. Jadi beginilah. Ini adalah maf'ul pertama, kemudian maf'ul kedua dan ketiga itulah merupakan bentukan jumlah ismiyah atau bentukan mubtada dan khabar. Nah, itu. Coba kita yang kedua. Yang kedua adalah a'lama, yu'limu. Nah, a'lam tu. Berarti tu ini kan berarti ini kan artinya saya, a'lama yang itu kan memberitahukan. Iya, memberitahukan atau menginformasikan. Iya. Berarti ini adalah fiilnya. Ini adalah fa'il. Nah, sudah ada fiil. Ada fiil, ada fa'il, maka di sini adalah maf'ul. Maf'ul bi. Maf'ul yang pertama. Maka oleh karena itu maf'ul itu dan Zaidan. Nah, sampai sini dulu. Berarti saya memberitahukan Zaidu. Saya menginformasikan Zaidu. Kemudian bahwasanya ahahu, ya, maridan. Nah, ini sama. Dasarnya adalah akhuhu. Dasarnya adalah akhuhu. Ya, sebagai mubtada. Sementara khabarnya adalah maridun. Ya, namun karena dia sebagai maf'ulun bi, tanda marfu ini berubah menjadi mansub. Tanda mansubnya adalah alif. Sama juga ini. Ya, tanda marfunya yang pertama sebagai khabarnya dhammah, maka sebagai mansubnya, sebagai maf'ulnya menjadi mansub, maridan. Kemudian yang ketiga adalah haddasa. Berarti haddastu, sama. Saya haddasa yuhaddisu, haddasa itu artinya membicarakan atau menceritakan. Nah, berarti saya membicarakan atau menceritakan, ya, kepada siapa? Kepada ustaz. Nah, berarti ustaz ini adalah sebagai fa'il. Kalau fa'il berarti marfu, berarti ustazu. Haddastul, maaf, kepada ustaz, karena berarti ini fa'il, maaf. Ini fa'il, ini maf'ul bih satu yang pertama. Ini fiilnya, ya, ada fiil, fa'il, maf'ul yang ini. Berarti ini maf'ul pertama. Berarti kepada ustaz, saya bercerita atau saya berbicara kepada ustaz bahwasanya kenapa? Alian, bahwa Ali itu najihan, maaf, panjang sini, bahwa Ali itu najihan, ya, lulus. Ya, ini adalah maf'ul ketiga. Sebenarnya adalah, kalau seandainya adalah dari sini mubtada'nya khabar, berarti aliyun najihun. Tapi karena sudah berubah menjadi maf'ulun bi yang kedua, dan ini maf'ul ketiga menjadi aliyan najihan. Iya. Kemudian akhbara menjadi akhbartu juga. Berarti ini fa'il, ini fi'il, ini maf'ulun bi. Maf'ul bi. Nah, maf'ul pertama. Ini 2. Ini 3. 2 dan 3 adalah mubtada khabar. Mubtada dan khabar. Nah,
Tetapi karena dia maf'ulun bi, maka harus mansub. Doifa maf'ulun juga. Berarti akhbartu ad-doifa al-mudira, ya, ghaiban. Artinya saya memberitahukan, mengabarkan kepada tamu, ya, kepada tamu bahwasanya mudir, direktur itu tidak hadir. Enak sekali jadinya. Demikian juga untuk fiil naba'a, fiil anba'a, fiil khabbara. Semuanya ini artinya memberitakan. Naba'a memberitakan, ada anin naba'il azim, berita yang besar, berita yang agung. Anba'a, khabbara dan akhbara sama artinya memberitakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah. Jadi inilah salah satu materi dalam ilmu nahwu. Semoga ini bisa menjadi hasanah atau tambahan keilmuan kita, terutama pencinta bahasa Arab. Nah, bagi saya, sebagaimana saya kutip apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya setiap orang muslim itu wajib mempelajari bahasa Arab agar dia bisa memahami dan menjalankan ibadah yang wajib seperti sholat dan lain-lain. Dan setidaknya kita, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca itu, ya minimal kita dapat pahami. Itulah pentingnya dalam mempelajari bahasa Arab. Saya kira ini dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.